Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ricky Indra Channel. Sekarang Ricky berada di Karang Kamulyan nih, akan mengeksplor tempat-tempat yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk kita lihat tempatnya. Dengan harga tiket seharga Rp3.500, Anda bisa memasuki tempat ini. Sejarah Jawa Barat tidak bisa dilepaskan eksistensinya dengan Kerajaan Galuh di Ciamis. Salah satu kerajaan yang termasyhur dan disegani di masanya itu memiliki daerah penaklukan yang cukup luas. Wilayah kekuasaannya mencakup dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, yakni Sungai Berantas di dekat Surabaya. Situs yang berada di antara hutan lindung seluas 25,5 hektar ini dipercaya menyimpan jejak peninggalan Kerajaan Galuh. Pancalikan Singgasana Raja. Dilihat dari namanya, yaitu Pancalikan, yang mempunyai arti tempat duduk, maka dapat disimpulkan bahwa Pancalikan adalah sebuah singgasana raja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Singgasana Raja Galuh, yang secara otomatis tempat ini dapat disebut sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh II. Perjalanan Kerajaan Galuh tidak bisa dilepaskan dari cerita perjuangan Ciung Wanara yang begitu melegenda. Kisahnya menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda di Pulau Jawa yang tinggal di bagian barat dan Jawa Tengah. Sabung ayam dan sifat tahunan. Patimuan. Itu adalah tempat-tempat yang ada di Ciung Wanara. Hanya sebagian ya. Legenda Ciung Wanara diawali saat Kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Kemudian, dia mempercayakan kerajaannya kepada Menteri Arya Kebonan yang dikenal dengan nama Prabu Barma Wijaya. Dikisahkan di kerajaan itu tinggal dua istri raja yang bernama Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Kemudian, kedua istri raja itu hamil bersamaan. Dewi Pangrenyep melahirkan lebih dahulu anak laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Di situs Ciung Wanara ini juga terdapat batu pamangkonan yang dulunya digunakan tempat menyeleksi prajurit kerajaan. Barang siapa yang berhasil mengangkat batu tersebut sebanyak 3 kali, maka dianggap layak menjadi prajurit. Konon, saat itu batu tersebut sangat berat. Hanya calon prajurit yang memiliki kesaktian yang mampu mengangkatnya. Saya sudah sampai di makom Adipati Panaikan. Puncaknya, Adipati Panaikan terbunuh pada tahun 1625 Masehi. Jenazah Sang Wadana Bupati dihanyutkan ke Sungai Cimuntur. Setelah ditemukan oleh pengikutnya, kemudian dimakamkan di situs Karang Kamulyan. Adipati Panaikan digantikan oleh putranya yang bernama Ujang Purba, yang bergelar Dipati Imba Nagara. Saya bertemu dengan pengurus Ciung Wanara. Bapak tersebut membersihkan daun-daun yang berserakan di tanah dengan sabar dan teliti. Saya menuju ke situs selanjutnya, yaitu situs Cikahuripan. Dengan suasana yang masih asri, saya betah berlama-lama di sini. Merasa balik lagi ke zaman kerajaan dulu. Tempat yang masih asri membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Saya sudah sampai di situs yang saya tuju. Istirahat sejenak dan melepas lelah di tempat ini. Dengan menghisap sebatang rokok dan menghirup udara segar. menjadikan pikiran menjadi tenang.
Citeguh, Cirahayu, Cikahuripan. Akhirnya saya sampai. Cikahuripan sendiri merupakan sumber mata air yang sudah ada sejak dulu. Konon digunakan untuk menyucikan diri sebelum masuk istana kerajaan Galuh. Sampai saat ini banyak warga yang datang ke lokasi Cikahuripan ini sekedar untuk membasuh muka atau wudhu dan mandi. Konon mata air ini dipercaya dapat memberikan sugesti semangat kepada siapa saja yang memakai air ini. Sekretaris Dinas Pariwisata Ciamis Budi Kurnia mengatakan, situs ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan warga Tatar Galuh. Yang menarik, air di sini konon tidak pernah kering. Setelah badan menjadi segar, saya menyempatkan diri untuk jajan es di tempat ini. Hanya ada satu orang yang berjualan. Setelah cukup beristirahat, saya lanjut ke lambang peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan sebagian dari kemuncak, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai fragmen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Bentuknya indah, dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Letak batu ini berada di dalam struktur tembok yang berukuran 3,3 meter, tinggi 60 cm, Akhirnya, saya sampai di tempat yang Anda tunggu-tunggu di thumbnail awal. Pohon ini menjadi saksi bisu kerajaan Galuh. Saya sampai di situs Sanghyang Bedil, berupa bangunan susunan batu berbentuk segi empat. Pada sisi selatan, terdapat celah tembok sebagai jalan masuk. Di tengah lahan, terdapat dua batu panjang dalam keadaan patah. Sebuah batu dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Batu yang roboh ini disebut Sanghyang Bedil karena bentuknya mirip senapan. Di sebelah selatan, situs Sanghyang Bedil terdapat lahan yang disebut Panyabungan Ayam. Sabung ayam ini banyak dikunjungi wisatawan karena mitosnya cukup kuat. Di sini dipercaya bisa mengetahui kesuksesan seseorang atau cita-cita bisa berhasil atau tidak, tapi dengan sugesti masing-masing. Saya mencoba memejamkan mata dan mencoba memasukkan jari ke dalam pohon. Kita lihat bersama-sama apakah saya akan berhasil. Dan ternyata saya gagal. Tempat ini tempat di mana ayam Ciungwanara mengalahkan ayam raja dan meninggalkan bekas di pohon. Yang konon mitosnya, jika kita berhasil memegang benjolan di pohon tersebut dengan mata tertutup, maka keinginan kita akan tercapai. Kita harus melestarikan budaya leluhur. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Terima kasih sudah menonton petualangan saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.